Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini mengalami ketenangan hidup. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hingga hari ini Tuhan masih tolong kami, masih berkati, masih ada bersama dengan kami sampai seterusnya. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kalau sebentar Tuhan kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Mengalami ketenangan hidup. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, apabila kita merenungkan, di manakah kita menemukan ketenangan itu? Banyak orang di akhir zaman ini tidak tenang hidupnya. Orang kaya ada yang tidak tenang. Orang terpandang ada yang tidak tenang. Terus kemudian pejabat juga ada yang tidak tenang. Dari orang kaya, kalangan atas sampai bawah, ada saja yang tidak tenang dalam hidup ini. Nah, masalahnya saudara, banyak orang berpikir dan memiliki bahkan prinsip bahwa dia akan tenang ketika banyak uang, ketika hartanya berlimpah, ketika ada security yang berjaga-jaga atas rumahnya. Namun faktanya, kenyataannya saudara, banyak di antara mereka yang tidak tenang. Ada yang hartanya takut lenyap, ada yang perusahaannya takut bangkrut. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak tenang dalam hidupnya. Dan saya tidak tahu saudara, apakah sementara mendengar ini, saudara juga sedang gelisah? I don't know. Tapi dengarkan baik saudara, ketenangan hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada di tempat lain. Bahkan ketenangan tidak ada di dalam pasangan kita. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberikan ketenangan kecuali Yesus Tuhan. Pemazmur menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tinggal dekat dengan Tuhan dipastikan dan dijamin akan mengalami ketenangan dalam kehidupannya. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, bahkan hal-hal yang tidak kita prediksi, yang mengejutkan mungkin boleh datang. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sedetik sekalipun. Bukankah itu dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b? Aku Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hidup dalam ketenangan adalah anugerah yang luar biasa. Adalah kebaikan Tuhan yang tidak terhitung. Sebaliknya, hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketidaktenangan
adalah hal yang disukai oleh si iblis. Orang-orang demikian gampang untuk dijatuhkan. Orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan dalam berdoa dan fokus kepada Tuhan. Untuk itu Petrus berkata dan mengingatkan kita, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, katanya, supaya kamu dapat berdoa. Doa yang lahir dari kesungguhan, dari hati yang paling dalam. Doa yang lahir karena hatinya tenang, dapat merasakan kekuatan dan hadirat Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Apa rahasianya untuk mengalami ketenangan sejati itu? Maka yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah berserahlah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Artinya percayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Artinya saudara, tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan apabila Tuhan bertindak, apabila kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, dekat dengan Tuhan memiliki hubungan yang karib, hubungan yang dalam, hubungan antar kekasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah meninggalkan jam-jam doa kita. Daud adalah pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan. Daud yang berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daud berkata, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di rumah kemah-kemah orang fasik. Jadi saudara, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan akan membuat kita begitu tenang. Sangat-sangat tenang di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Hidupilah firman dan hidupilah kebenaran. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau kita hidup dalam kebenaran, saudara, maka ada satu jaminan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, bahkan ada ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang menjadikan kita tenang di dalam kehidupan ini. Dan untuk itu kita perlu bersandar kepadanya. Saya berdoa setiap saudara bisa mengalami ketenangan. Yang sedang khawatir, yang sedang takut, yang sedang cemas, Anda mengalami ketenangan dan Anda juga mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam Tuhanlah ketenangan sejati. Di dalam Tuhanlah kemenangan itu. Di dalam Tuhanlah berkat-berkat itu. Diberkatilah setiap kami yang bersungguh hati, yang tinggal dekat di dalam Engkau, sehingga kami akan mengalami ketenangan yang datangnya daripada Tuhan. Kami perkatakan, kami adalah orang yang dipakai, diurapi, dan diberkati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan. 2025 adalah tahun kemenangan, tahun ketenangan, dan tahun berkat Tuhan yang berlimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.